Pada tanggal 29 Agustus 2025, suasana di sekitar arena tarik Almi Spor Salonu di Turki berubah menjadi sangat semarak dan penuh semangat. Malam itu, bukan hanya sekadar pertandingan latihan pramusim antara tim Manisa BBSK dan Altin Ordu yang menarik perhatian, tetapi juga berlangsungnya momen bersejarah yang dinantikan banyak orang, yaitu penampilan perdana dari pemain muda asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam pertandingan tersebut, Megawati tampil mengenakan kostum berwarna hitam putih lengkap dengan nomor punggung 8, yang menjadi identitasnya sebagai pemain baru. Bagi komunitas pecinta voli di Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar kegiatan latihan awal, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Ini adalah langkah awal bagi Megawati untuk menembus dunia profesional di negara yang tengah berusaha membangun kembali reputasinya sebagai salah satu pusat voli terbaik dunia. Para penggemar tim Manisa BBSK pun merasa sangat antusias menyaksikan langsung kemampuan sang pemain muda dan penasaran apakah ia mampu memberi kontribusi besar sejak awal bergabung. Pada malam itu, kehadiran Megawati di lapangan langsung mencuri perhatian dari penonton yang hadir. Ketika namanya dipanggil, sorak-sorai penonton semakin menggema. Dengan postur tubuh yang tinggi dan wajah penuh rasa percaya diri, gadis asal Jember ini berdiri di tengah rekan setimnya. Pelatih pun langsung memberikan kepercayaan penuh padanya. Megawati kemudian diturunkan sebagai pemain utama di set pertama, dan tak butuh waktu lama untuk membuat penonton terkesima. Pada servis pertamanya, ia langsung menyumbangkan 2 kali servis AC secara beruntun. Bola meluncur dengan keras dan tajam, sulit diantisipasi oleh pemain lawan, sehingga penonton pun memberi tepuk tangan meriah dan ada yang berdiri untuk bersorak. Keberanian ini memacu semangat tim Manisa. Spike keras dari Megawati dari bola terbuka menambah tekanan bagi lawan-lawannya. Skor pun mulai melesat, menjadi 15-8. Namun, sebagai pemain debutan, tentu jalannya tidak selalu mulus. Beberapa kali Megawati tampak terburu-buru sehingga melakukan kesalahan yang memberi poin gratis kepada Altin Ordu. Skor hampir imbang, tetapi Manisa mampu mengendalikan permainan dan akhirnya menutup set pertama dengan skor 25-15, unggul 1 set. Di akhir set, Megawati tersenyum tipis, menunjukkan rasa puas sekaligus lega atas penampilannya. Di set kedua, pelatih melakukan rotasi pemain. Megawati harus keluar lapangan, dan kehadirannya yang absen cukup terasa. Manisa sempat mengalami kesulitan di awal, bahkan tertinggal Juni 10 dari lawan. Tim tamu mulai bermain lebih cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah. Tapi, skuad Manisa menunjukkan kedalaman dan ketangguhan mereka. Perlahan, mereka bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 15-12, lalu menutup set dengan kemenangan 25-17. Dengan kemenangan ini, Manisa unggul 2-0, meskipun Megawati belum kembali ke lapangan. Namun, suasana di tribun berbeda. Penonton seolah-olah menunggu kapan pemain muda dari Indonesia ini kembali tampil. Saat Megawati masuk di set ketiga, suasana berubah total. Tim tuan rumah tampil lebih agresif sejak awal pertandingan. Mereka unggul 6-2 berkat serangan keras dari sayap. Megawati beberapa kali melancarkan spike tajam yang membuat libero lawan kesulitan. Bahkan, suara bola yang membentur lantai terdengar keras, disambut sorak penonton. Selain spike, Megawati juga menunjukkan keunggulan di servis. Ia mencatat 2 servis AC lagi, sehingga totalnya menjadi 4 sepanjang pertandingan. Meski sempat gagal saat melakukan jump service, performanya tetap stabil. Set ini akhirnya dimenangkan Manisa dengan skor 25-13, menegaskan kemenangan mereka secara mutlak. Dengan kemenangan 3-0, Manisa sudah memastikan kemenangan dalam pertandingan ini. Namun, sesuai format pertandingan persahabatan, masih ada 1 set tersisa. Di set keempat, pelatih kembali memberi istirahat kepada Megawati. Tim tuan rumah tetap menjaga tempo permainan dan berusaha mengendalikan situasi. Altin Ordu berusaha bangkit, tetapi serangan mereka terlalu mudah dipatahkan blok pertahanan Manisa. Set ini berakhir lagi dengan kemenangan untuk tuan rumah, 25-18. Dengan hasil ini, skor akhir menjadi 4-0 untuk kemenangan Manisa, dan pertandingan resmi pun selesai. Meskipun ini hanyalah pertandingan uji coba, penampilan Megawati di 2 set utama, set pertama dan ketiga, cukup mencolok. Ia mencatatkan 4 servis AC, 2 di set pertama dan 2 di set ketiga, selain beberapa pukulan keras yang langsung menghasilkan poin. Meski ada beberapa kesalahan terutama di bagian servis, secara keseluruhan debutnya di kompetisi ini terbilang meyakinkan. Kehadirannya membawa nuansa baru dalam permainan tim. Saat ia berada di lapangan, ritme serangan Manisa menjadi lebih hidup dan penuh semangat. Kehadiran Megawati di Turki bukan hanya sebagai pemain baru.
Sebagai salah satu bintang yang tengah bersinar dari Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, ia menarik perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Media sosial klub Manisa BBSK pun mulai ramai dengan komentar dari para penggemar tanah air. Banyak yang menonton video cuplikan debut tersebut, merasa bangga, terharu, dan penuh harapan bahwa Megawati, yang dijuluki Megatron oleh para penggemarnya, sudah siap menaklukkan kompetisi di Eropa. Bagi klub, kehadiran Megawati bukan sekadar soal kualitas permainan, tetapi juga soal daya tarik dan magnet bagi penonton. Klub ini semakin dikenal luas, tak hanya di Turki, tetapi juga di seluruh Asia. Kemenangan atas Altın Ordu memang hanya sebatas pertandingan persahabatan. Tetapi, banyak pelajaran positif yang bisa dipetik. Manisa BBSK menunjukkan kedalaman skuad yang kuat, dengan Megawati sebagai pemain oposit utama yang didukung oleh setter yang mulai menyatu dengan gaya serangannya. Kesempatan ini membuka peluang bagi klub untuk bersaing di papan atas Liga Kadin Lar 1 musim 2025 hingga 2026. Bagi Megawati sendiri, debut ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia harus mampu menjaga konsistensi performa, memperbaiki kekurangan, dan membuktikan diri di hadapan publik Turki yang terkenal kritis. Jika melihat dari awal yang menjanjikan ini, harapan bahwa dia akan berkembang sangat besar. Meskipun debut ini hanya sebatas uji coba, bagi banyak orang, ini adalah babak baru dalam perjalanan karir Megawati. Dari Jember menuju Turki, dari kompetisi Asia ke panggung Eropa, langkahnya kini memasuki tahap yang lebih besar lagi. Jika keberhasilannya di pertandingan ini bisa dijadikan tolok ukur, satu hal yang pasti adalah bahwa kehadiran Megatron sudah mulai terasa di Manisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil final untuk Liga Pro 2025 yang berlangsung pada hari ini, lengkap dengan klasemen terkini dan jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan untuk menyukai, berkomentar, membagikan, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Pada hari ini, Kamis, 24 April 2025, pertandingan antara Surabaya Samator melawan Palembang Ban Sumsel Babel menjadi sorotan utama. Sayangnya, Surabaya Samator harus menelan kekecewaan setelah kalah dalam pertandingan ini dengan skor 1-3. Meskipun berhasil memenangi game pertama dengan skor 37-35, 3 game berikutnya berakhir dengan kekalahan bagi mereka dengan angka 25-15, 25-21, dan 25-20. Ini menjadikan Surabaya Samator tidak berhasil meraih kemenangan dalam 3 pertandingan putaran pertama final for Proliga 2025. Menghadapi hasil yang mengecewakan ini, para penggemar tentu bertanya-tanya, apakah tim favorit mereka akan bangkit dalam pertandingan selanjutnya? Apakah ada harapan bagi Surabaya Samator untuk meraih kemenangan? Mari kita diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Berlanjut ke pertandingan voli putri, Jakarta Electric PLN yang dikenal sebagai tim dengan 6 gelar juara Proliga sebelumnya, juga harus menghadapi nasib serupa ketika bertemu dengan Gresik Petrokimia Pupuk. Mereka kembali menelan pil pahit, kalah dengan skor 1-3. Statistik menunjukkan, meskipun Jakarta Electric berhasil mencetak 25 di game pertama, mereka kemudian kalah dalam 3 game berikutnya dengan angka 20-25, 30-28, dan 19-25. Sementara itu, Gresik Petrokimia Pupuk, meski tanpa kehadiran pemain bintang Megawati, berhasil meraih 2 kemenangan di putaran pertama.
Jakarta Electric PLN harus menghadapi kenyataan pahit dengan 3 kekalahan beruntun. Setelah melakoni pertandingan yang intens, mari kita lihat posisi tim di klasemen terbaru. Di klasemen Proliga Putri, Jakarta Popsi Poluan masih bertahan di peringkat pertama dengan perolehan 5 poin, diikuti oleh Gresik Petrokimia Pupuk yang juga memperoleh 5 poin namun berada di posisi kedua karena selisih angka. Di tempat ketiga, Jakarta Pertamina Enduro dengan 4 poin. Sedangkan Jakarta Electric PLN menempatkan diri di posisi juru kunci dengan hanya 1 poin. Sementara di kategori putra, Lavani Livin Transmedia tetap berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Palembang Ban Sumsel Babel yang berhasil menang menggeser diri ke posisi kedua dengan 5 poin. Jakarta Bayangkara Persisi menghuni peringkat ketiga dengan 4 poin. Sementara Surabaya Samator terjebak di posisi terakhir tanpa poin. Setelah membahas hasil dan klasemen, mari kita lihat jadwal pertandingan selanjutnya. Pada hari ini, Kamis, 24 April 2025, pertandingan voli putra akan berlangsung dengan Jakarta Lavani Living Transmedia melawan Jakarta Bayangkara Persisi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di Moji TV. Setelah itu, di sisi voli putri, Jakarta Popsi Poluan akan berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro pada malam hari, juga live di Moji TV. Selanjutnya, pada Sabtu, 26 April 2025, Jakarta Lavani Living Transmedia akan berhadapan dengan Palembang Ban Sumsel Babel, diikuti oleh pertandingan voli putri antara Jakarta Popsi Poluan dan Gresik Petrokimia Pupuk pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Moji TV. Pertandingan seri Semarang akan ditutup pada Minggu, 27 April 2025, dengan pertandingan antara Jakarta Bayangkara Persisi dan Surabaya Samator pada pukul 15 WIB, lalu dilanjutkan oleh laga voli putri antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN pada malam harinya. Dalam edisi final For Proliga 2025, kami akan menyaksikan aksi tim-tim hebat. Pada kategori voli putri, tim-tim yang berhasil lolos antara lain Jakarta Popsi Poluan, Jakarta Electric PLN, Gresik Petrokimia Pupuk, dan Jakarta Pertamina Enduro. Sedangkan pada kategori voli putra, terdapat Palembang Ban Sumsel Babel, Surabaya Samator, Jakarta Bayangkara Persisi, dan Jakarta Lavani Livin Transmedia. Itulah semua informasi terkini mengenai hasil pertandingan, klasemen, dan jadwal final For Proliga 2025. Kami berharap para penggemar bisa merasakan semangat dan antusiasme dari setiap pertandingan yang berlangsung. Tim mana yang kalian dukung? Siapa yang menurut kalian akan keluar sebagai juara? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan turut serta dalam diskusi hari ini. Puncak dari acara Liga Pro Bola Voli Indonesia 2025 di sektor putri resmi dibuka dengan pertandingan yang sangat menarik di Gedung Olahraga Dilis Semarang. Laga ini mempertemukan dua tim yang sangat dinanti, yaitu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menghadapi Jakarta Electric PLN pada tanggal 24 April 2025. Di tengah suasana yang penuh semangat, Gresik Petrokimia menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi meskipun harus tampil tanpa salah satu bintang terbaik mereka, Megawati Hangstri Kresik. Pelatih tim Gresik Petrokimia, Jeff Janji, mempersiapkan timnya dengan komposisi pemain yang sangat mirip dengan yang diajukan dalam pertandingan sebelumnya. Di set awal, lini utama Gresik Petrokimia diisi oleh sederet pemain handal seperti Hanada Fiskiba, Maya Indri, Medioku, Julia Sangakomo, Rika Dwi Lestari Arneta Putri, dan Yulis Indahyani. Sementara itu, Jakarta Electric PLN tampil dengan kekuatan penuh yang terdiri dari kombinasi pemain lokal dan asing. Salah satu pemain kunci mereka adalah Dewi Intansari, Polina Semanova,
Sri Wahyuni, Ersandrina De Vega, Kelsey Robinson, Agustin Wulandari, dan Indah Guretno, yang siap memberikan perlawanan sengit. Sejak awal pertandingan, Jakarta Electric PLN menunjukkan agresivitasnya dalam permainan. Tim yang dibesut oleh pelatih mereka langsung mengambil inisiatif dengan memimpin perolehan poin secara signifikan. Keberadaan Kelsey Robinson dan Polina Semanova memberikan keunggulan bagi tim berkat spike keras dan kemampuan blok tinggi mereka. Namun, Gresik Petrokimia tidak tinggal diam. Hanada Fiskiba sebagai pengatur serangan mampu memicu semangat tim dengan serangkaian penempatan bola yang cermat. Kedudukan pun akhirnya menjadi imbang di angka 7-7 saat timeout pertama. Setelah itu, Jakarta Electric PLN berhasil merebut kembali keunggulan dengan skor 8-7. Meski demikian, Gresik Petrokimia tidak menyerah dan kembali menyamakan kedudukan melalui serangan yang terkoordinasi dengan baik. Persaingan antara kedua tim terlihat sangat sengit dan penuh ketegangan di fase awal babak lanjutan final for Proliga 2025 di Semarang ini. Ketegangan semakin terasa saat kedua tim berkejaran dalam perolehan poin, dan pertarungan antara Kelsey Robinson dan Julia Sangakomo memberikan nuansa dramatis saat kedudukan mencapai Desember 12. Kedua tim yang sedang dalam performa terbaik berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan keunggulan. Setelah beragam akrobat dan serangan, Gresik Petrokimia berhasil mengamankan 1 poin unggulan setelah Hanada Fiskiba mencetak poin, membawa mereka memimpin 16-15 atas Jakarta Electric PLN. Momentum positif ini dimanfaatkan oleh Gresik Petrokimia untuk terus melaju, di mana Hanada juga berhasil menambah keunggulan timnya lewat 1 servis edge yang memperlebar jarak menjadi 2 poin. Meskipun mengalami tekanan, Jakarta Electric PLN tidak menyerah dan berusaha mengejar dengan cepat. Mereka memperoleh 2 poin beruntun, tetapi Julia Sangakomo melakukan aksi spektakuler untuk memberikan 1 poin bagi Gresik Petrokimia, mengunci keunggulan mereka menjadi 2-1 di penghujung set pertama. Dengan 1 servis AC yang dihasilkan oleh Medioku, keunggulan Gresik Petrokimia semakin kokoh dengan skor 22-19, yang mana saat itu hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengamankan kemenangan di set pertama. Dukungan dari para pemain asing, khususnya Julia Sangakomo dan Hana Davis Kiba yang tampil sangat mengesankan, memberikan tantangan berarti bagi Jakarta Electric PLN. Set pertama berakhir dengan keunggulan bagi Gresik Petrokimia setelah memperoleh poin akhir 25-20, menambah pundi-pundi kemenangan menjadi 1-0 atas Jakarta Electric PLN dalam babak final Proliga 2025 seri Semarang. Dengan keberhasilan ini, Gresik Petrokimia tidak hanya menunjukkan kekuatan tim, tetapi juga keyakinan mereka dalam meraih gelar juara. Kedepannya, pertarungan pasti akan semakin menarik dan menegangkan seiring berjalannya pertandingan, dan kedua tim dipastikan akan memberikan yang terbaik untuk meraih posisi tertinggi di Proliga 2025 ini. Melihat performa yang ditunjukkan dalam set pertama, banyak penggemar yang optimis Gresik Petrokimia dapat melanjutkan dominasi mereka di pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan bergengsi final for Proliga 2025 di seri Semarang yang berlangsung pada hari Kamis, 24 April 2025, mempertemukan 2 tim tangguh, Gresik Petrokimia dan Jakarta Electric PLN. Pertandingan ini menjadi sorotan utama pecinta voli tanah air, karena melibatkan tim-tim yang secara konsisten menunjukkan performa menjanjikan selama musim ini. Pertarungan seru ini berlangsung di Gor Jatidiri, sebuah venue yang telah banyak menyaksikan berbagai pertandingan atraktif. Di tempat itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu bintang muda Gresik Petrokimia, terlihat mencolok bersama rekan-rekannya. Meskipun antusiasme dan energinya menyala,
Sayangnya pelatih Jeff Jiang tidak memasukkannya ke dalam line up di set pertama. Pemain yang karib disapa Megatron ini sebelumnya terlihat bersiap dan berangkat dengan tim dari Jember, daerah asalnya yang terletak di Jawa Timur, ke Semarang. Diangkat sebagai salah satu harapan yang diandalkan untuk mencetak poin dan memperkuat tim, Megawati seharusnya menjadi senjata ampuh dalam meningkatkan daya serang Gresik Petrokimia. Dikenal sebagai pemain posisi oposite, ekspektasi tinggi ditempatkan pada dirinya untuk membawa timnya maju menuju Grand Final Proliga 2025. Namun, keputusan pelatih untuk tidak memainkan Megawati di awal pertandingan ini tentu mengundang tanya. Dalam laga pembuka Final Four di Gor Jatidiri tersebut, Jeff Jiang lebih memilih untuk menurunkan Medios Tiovanioku, yang juga berperan sebagai kapten tim. Mediol merupakan pemain yang telah terbukti pengalaman dan kehandalannya di lapangan, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih untuk memimpin tim di set awal. Sementara itu, untuk posisi outside hitter, Gresik Petrokimia mengandalkan dua pemain asing yang telah menjadi andalan, yaitu Julia Maria Sangyacomo dan Hana Davis Kiba, yang keduanya dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menembus pertahanan lawan. Ketika pertandingan dimulai, Jakarta Electric PLN segera menunjukkan ketajaman mereka dengan membuka skor melalui blok yang efektif. Meskipun sempat tertinggal, Mediol Yoku dan kawan-kawan segera bangkit berkat serangan yang koordinatif, dan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1. Momen ini jelas memberikan semangat dan harapan bagi para pendukung Gresik Petrokimia, yang secara langsung hadir di lokasi. Namun, seiring berjalannya waktu, tim Gresik Petrokimia tampak tengah mengalami kesulitan. Kesalahan-kesalahan tidak terduga dari para pemain membuat mereka kehilangan beberapa poin krusial, yang sangat menguntungkan tim lawan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsentrasi dan ketepatan dalam setiap momen permainan, terlebih lagi pada pertandingan yang sangat menentukan seperti ini. Situasi tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemain Gresik Petrokimia untuk lebih fokus, mengingat setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi peluang mereka di turnamen ini. Pertandingan tersebut menjadi lambang betapa kompetitifnya Proliga dan bagaimana setiap tim harus bersiap untuk berjuang sekuat tenaga agar dapat tampil maksimal. Perjalanan Gresik Petrokimia dalam turnamen ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi sinergi sebagai sebuah tim mutlak diperlukan. Momen-momen krusial seperti ini memerlukan kerjasama yang solid antara seluruh anggota tim, baik dalam menyerang maupun dalam pertahanan. Meskipun Megawati tidak diturunkan di awal, masih ada banyak kesempatan bagi tim untuk mengejar ketertinggalan dan kembali ke jalur kemenangan. Dengan atmosfer yang semakin memanas, pertandingan ini menyajikan tontonan yang menarik bagi para fans voli. Gor Jatidiri dipenuhi sorak-sorai pendukung masing-masing tim, menambah semaraknya perhelatan olahraga ini. Suasana itu mengingatkan kita semua tentang semangat dan daya juang yang selalu ada dalam setiap pertandingan, terlebih dalam ajang kompetitif yang bergengsi seperti Proliga. Sebagai tahap akhir dari kompetisi, Final Four tidak hanya menjadi ajang adu skill antar pemain, tetapi juga menjadi panggung bagi pelatih untuk menunjukkan strategi permainan yang ampuh. Sementara itu, ketidakpastian mengenai siapa yang akan melangkah ke Grand Final menjadikan setiap pertandingan di fase ini semakin menegangkan. Dalam konteks lebih luas, Proliga 2025 menjadi ajang yang tidak hanya melahirkan atlet berbakat, tetapi juga menciptakan bibit-bibit muda yang siap menyongsong masa depan voli Indonesia. Dengan persaingan yang semakin ketat, diharapkan setiap tim dapat bersaing secara sehat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan olahraga voli sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan karakter. Walaupun hasil pertandingan pada hari itu belum bisa diprediksi, passion dan dedikasi pemain Gresik Petrokimia menjadi modal utama mereka dalam meraih impian untuk mencapai puncak kompetisi. Setiap set yang dimainkan adalah langkah lain dalam perjuangan mereka, dan dukungan dari fans sangat penting untuk memotivasi pemain agar mampu memberikan yang terbaik.
Keseruan final For Pro Liga 2025 ini menjadi bukti bahwa meskipun ada banyak aspek yang mempengaruhi sebuah pertandingan, semangat juang, kerja keras, dan kerjasama tim tetap menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip olahraga yang baik, mari kita saksikan bagaimana Gresik Petrokimia berusaha untuk bangkit dari setiap kesulitan. Dan apakah mereka mampu mencapai grand final yang telah menjadi target utama mereka sepanjang turnamen.